adalah kalimat sederhana. Ketika kalian menemukan soal kalimat sederhana seperti ini, kalian harus benar, ya, harus benar. Nah, ini a simple sentence must have at least one subject and one verb. Kalian pasti tahu lah ya, singkatannya Dewi Ayu, Ayu Dewi kayak gini ya, udah tahu. Ya, yang saya mau tekankan adalah nanti ketika subjeknya berupa non clause itu dianggap tunggal, makanya di sini harus pakai is, benar kan? Itu. Atau kalau subjeknya gerund, maka verbnya juga pakai is atau was atau has, does atau verb satu mana-mana s, gitu ya. Nah, sejauh ini hanya ada 3 yang saya lihat berjuta-juta bahasanya berjuta-juta soal ya. To infinitive dalam soal TOEFL itu nggak ada yang jadi subjek ya. Jadi aman lah ya. Yang jadi subjek itu non clause sama gerund. Oke, lanjut. Ini macam-macamnya, contoh langsung aja ke aplikasi. Jadi tipe-tipe subjeknya contohnya pronoun, we play badminton. Kalau noun, people need happiness in their lives. Terus noun phrase, contohnya a handsome boy, studies English in the classroom. Gerund, cooking is my hobby. Gerund phrase, remembering our memories. Sebenarnya sama ya, gerund sama gerund phrase. Cuma kalau phrase itu punya ekor. Maksudnya punya objek ya di belakangnya. Jadi verbnya pakai tunggal ya, next. Kenapa? Karena subjeknya remembering, bukan memories. Ya, to infinitive kita skip aja dulu ya, karena memang nggak begitu penting. Non clause seperti ini non clause. That the earth is round is true. Jadi bahwa bumi bulat itu benar. Sorry, barangkali ada yang paham flat earth, aku juga nggak tahu ya. Pokoknya ini aku nyontoh apa namanya soal-soal. Jadi gini, soal TOEFL itu nggak bisa buat sendiri loh guys. Jadi soal TOEFL itu fakta atau scientific study ya, berasal dari penelitian atau sejarah masa lalu gitu. Jadi nggak ada soal terus pakai I, you atau we itu jarang banget. Oke, langsung aja ya kita ke aplikasi sini. Jadi dalam menjawab soal seperti ini adalah soal struktur ya. Seperti yang saya katakan tadi, yang pertama kali kalian harus cari apa? Cari verbnya. Yang pertama adalah cari verbnya. Verbnya ada apa enggak? Kalau verbnya enggak ada, seperti ini kan enggak ada, kita lihat. Enggak ada kan? Berarti yang ditanyakan adalah verb. Yang ditanyakan adalah verb. Nah, terus mungkin ada pertanyaan, kenapa sih enggak cari subjeknya dulu misalnya? Kalau cari subjeknya dulu, kalian tahu kan subjek itu noun. Kalau subjek itu noun ada banyak loh. Invent juga noun, birth juga noun, number juga noun, responses juga noun. Jadi paling enak apa? Cari verbnya dulu. Dari verb itu kita nanti bisa mencocokkan ke subjeknya. Jadi jawabannya apa? Di sini kita cari verb. Apa guys? Bravo, yes, benar sekali. Jawabannya bravo ya. Yang dicari adalah verbnya. Kalau alfa gimana? Alfa salah karena noun. Bentar, saya kecilkan dikit. Saya kasih warna yang lebih seru. Bentar ya. Mana tadi? Bentar ya. Nah ini loh, agak ini. Loadingnya agak lambat guys. Nah, ini baru. Yes, tuh. Loading guys. Nah, wes. Ya. Terus cari salah kenapa? Karena verbing. Ingat ya, verbing itu bukan verb loh ya. Bukan verb asli maksudnya, itu verb palsu. Jadi gini. Subjek itu wajib ketemu dengan verb 1 atau verb 2. Nggak mungkin ketemu dengan verb 3 atau verb 2. Coba cari. Kalau kalian bisa membuktikan, guys, minta apa saja lah, boleh ya. Ayo, minta sama Allah maksudnya. Oke, nggak ada. Jadi, subjek pasti ketemu dengan verb 1 atau verb 2. Ada, terus singing ya, nggak mungkin lah. Pasti menggunakan she is. Nah, is ini verb 1. Ada, she was itu verb 2. Ayo, mau lari kemana? Mau pakai she will, misalnya ya. She will be, misalnya ini. Will be singing, will itu verb 1. Mau pakai would itu verb 2. Ayo, mau pakai can itu verb 1. Mau pakai could itu verb 2. Ya, tetap aja subjek harus ketemu dengan itu.
Ada, ketemu dengan verb 3, contohnya. Misalnya gini, I have eaten rice. Aku telah makan nasi misalnya gini ya. Ini have eaten rice, ketemu dengan eaten. Bukan eaten-nya, tetapi verb yang paling dekat dengan subjek itu yang dijadikan pedoman. Jadi have ini verb 1. Has verb 2, tetapi subjeknya pakai he. Misalnya gini. Ada lagi, had. Had itu verb 2, ayo. Ya kan? Jadi semua tenses pasti subjek ketemu dengan verb 1 atau verb 2. Oke, kemudian lagi. Lanjut. Nomor 2. Ya, cari verbnya dulu. Kalau bisa, langsung dijawab. Cari verbnya dulu. Nggak ada kan? Nggak ada. Ada apa ini? Shall. Set animals. Tapi ingat, set ini adalah adjektif ya. Kita jadikan adjektif. Ini adjektif ya. Saya besarkan dikit. Sedikit. Saya kecilkan ini. Adjektif dan animals ini adalah noun. Nah, set ini adjektif fungsi sebagai modifier, sedangkan animal sebagainya. Makanya tadi rukun TOEFL adalah kalian harus paham phrase, karena biar kalian nggak takut dengan panjangnya soal gitu loh, ya kan? Kita lihat di sini. Tadi saya bilang ada PP, nggak penting kalau nggak ditanyakan ini PP ini, preposition ini. Jadi on sampai sini, ini skip saja ini, nggak jadi soal ya. Gitu. Apa jawabannya? Alfa, alfa verb ya, berarti ditanyakan verbnya kan? Oke, jadi ini ditanyakan verbnya fix ya. Jawabannya adalah alfa. Sebenarnya kalian harus tahu. Ini sebenarnya sampai sini. Subjeknya itu namanya long subject. Ini subjeknya sampai sini sebenarnya. Great numbers of tiny set animals. Itu adalah subjeknya. Dan kalau ada seperti ini ya, kalau ada seperti ini, subjeknya itu kalian apa namanya? Lihat dari ininya. Lihat dari depannya ini. Jadi great numbers itu sebenarnya subjeknya di sini. Sebenarnya subjeknya ini. Bukan animal sebagai subjek, enggak. Kenapa? Karena subjek itu nggak boleh di belakang preposition gitu loh. Saya contohkan ya. Saya contohkan gampangnya gini. Contoh simpelnya. Kalau kalian ketemu dengan banyak the misalnya ya, City of Los Angeles. Seperti ini. Terus ada gini, langsung saya ini aja ya, kotak gini, set. Terus satu lagi, set. Nah, jadi seperti ini, kalian pegang ini headnya, sedangkan preposition null phrase di bawahnya, di belakangnya itu adalah modifiernya, ya. Dan kalau kita kasih verb di sini pakai is misalnya ya, nah terus sebenarnya subjeknya adalah ini semuanya. Ini yang dinamakan apa? Namanya long subject. Tapi yang kita jadikan pedoman subjeknya adalah the city-nya, bukan Los Angeles-nya ya. Oke, lanjut. Nomor 3, kita cari verb-nya ada di sini. Ya, sambil saya itu ya, saya bantu. Ya, oke. Terus verbnya cuma satu kan? Kita lihat di sini ada fata morgana. Bahasa apa lagi fata morgana ini ya? PP maksudnya ini nggak penting. Ini ada PP lagi yang membuat panjang ya. Jadi yang dicari adalah subjeknya. Benar jawabannya alpha. Stanford University. Sip. Lanjut. Nah, sekarang kita latihan ke bentuk atau penggunaan dari verb ya. Jadi sebenarnya gini, kalian nggak usah sebenarnya apa ya? Nggak usah paham semua tenses sebenarnya. Tenses yang sering digunakan dalam soal TOEFL itu ada 5, simple present, simple past, simple future, present perfect, past perfect, itu yang sering ya. Walaupun yang lainnya bisa masuk, tapi yang sering ada 5 itu. Tadi ya. Nah, yang kita perhatikan di sini, kita tahu kalau present itu menggunakan verb 1, ya. Contohnya di samping ini ya. Terus kalau past itu menggunakan verb 2. Terus kalau future itu menggunakan modal nanti entah will, can atau apa. Kalau perfect menggunakan rumusnya ini verb 3 tetapi sebelumnya dikasih have, has atau had. Ini kan. Oke. Terus kalau continuous menggunakan be diikuti
verb ing. Ya, be atau to be ya, bahasanya be atau to be. Kalau pasif diikuti apa? Verb 3, be diikuti verb 3. Sama kayak tadi loh yang baru saya beritahu yang tadi yang ini. Ya kan, aktif diikuti objek, pasif diikuti ini. Sama kan tadi saya bilang. Nah, lanjut. Kalau nonverbal atau nominal itu be diikuti oleh complement, 3 complement ini, ya. Dan yang sering adalah adjektif, ya, sama noun. Adverb ini maksudnya bukan adverb of manner loh ya. Maksudnya begini. Kalau nanti justru malah salah. Misalnya si Anita is beautifully. Misalnya adverb ya salah di sini maksudnya. Jadi nggak boleh adverb. Yang dimaksud adverb itu adalah adverb selain manner. Misalnya begini. Anita is at home. Nah ini boleh. Anita berada di rumah. Berarti apa? Adverb of place boleh. Itu maksudnya ya kalau adverb di sini. Noun, untuk noun itu biasanya seperti ini. Anita is a teacher. Nah, ini profesi seseorang adalah seorang guru. Nah, terus noun nanti gini. Anita is beauty. Ya salah. Anita itu kecantikan. Nah, ini nggak masuk akal. Walaupun beauty itu noun, tetapi kan nggak nyambung. Gitu lah ya. Jadi, kalau beautiful memang oke ya. Ini salah. Saya tulis salah. Oke. Langsung kita lihat di sini B diikuti I. Ya, B ini adalah ada 8 ya, ada 8 B. To be maksudnya ya. Ada is, MR, was, were, be, been, dan being. Ini untuk lebih jelasnya atau eksplisitnya ya. Yang kalau diikuti verb ing mananya aktif. Jadi ini. Kalau verb 3 mananya pasif ini ya. Ya. Kalau three complement tadi adalah nonverbal atau nominal. Auxiliary kalau ketemu dengan have, has, had atau having ini reduce kalau having ya. Terus nggak perlu tahu dulu lah, nggak masalah karena nggak begitu banyak soal kayak gini. Diikuti verb 3. Contohnya Jesualdo has an extra money. Ya. Aktif kan? Jadi kalau punya objek itu dianggap aktif. Various organisms have been found under the sea. Ini pasif. Kenapa? Karena diikuti oleh preposition di belakangnya. Oke. Modal wajib ketemu dengan verb 1. Ya, jangan sampai diikuti suffix s, diikuti ing, diikuti ed, jangan ya. Atau diawali itu infinitif atau apa, nggak boleh. Jadi wajib berinfinitif atau verb 1 saja. Ya, itu seputar tentang perubahan verb bentuk-bentuknya. Coba kalian lihat di sini soal written expression ini. Ya. Jadi kalau soal seperti ini tadi apa? Kalian fokus kepada subjek verbnya dulu saja, subjek verb agreement. Itu yang penting. Apa jawabannya? Bravo. Oke, bravo benar jawabannya. Ini ya, kata kuncinya biasanya ada di sekitarnya yang enggak ditandai garis bawah. Jadi ini karena had harus ketemu dengan verb 3, move. Seperti ini. Mantap ya? Oke. Nah, nanti besok kan ada simulasi tes. Nah, simulasi tes nanti besok praktekkan. Dengan cara apa? Hindari. Pokoknya nanti kalau ketemu dengan soal written expression, itu hindari preposition dulu. Biasanya sudah benar. Walaupun ditanyakan ya. Oke? Itu cara ngawurnya. Tapi itu memang banyak ya, banyak. Kalau preposition itu nggak penting. Walaupun ditanyakan, dia biasanya sudah benar. Lanjut. Nomor 2, apa guys? Iya. Otomatis. Apa 2 bravo? Jangan. Bravo itu sudah jelas. Saya kira Charlie. Aku mau ini benar berarti jawabannya ini kok. Maka saya mau bukan ini harusnya estimated. Pasif ya. Karena apa? Ada be di sini. Be diikuti oleh kalau Charlie udah benar. Karena ini adalah adjektif yang jadi complement setelah linking verb ini. Ya kan? Oke. LV. Kalau several ini juga benar, ini modifier jumlah, dia menjelaskan thousand cases ini sebagai non phrase-nya, head-nya di sini. Ya kan? Oke. Nomor 3, sikat. Woi, bravo. Benar ya? Ini harusnya create. Kenapa? Karena dia diawali oleh modal dan ada objeknya di belakang. Berarti ini adalah aktif. Oke, lanjut. Subject verb agreement. Nah, nanti kalau ketemu dengan apa namanya ini, subjeknya tunggal, verbnya tunggal, subjeknya jamak, verbnya jamak, ya.
Contohnya ini tentang expression of quantity. Jadi kalau ada all, most, some, any, half, a lot atau none, ya itu dianggap di sini verb-nya bergantung. The verb depends on the noun after of. Oke, coba kita lihat di sini. Ada all of the students. Nah, coba ini subjek yang hampir sama dengan soal yang di atas tadi sebenarnya. Coba cari verbnya. Nah, ketemu nggak? Ini ada thoughts. Kalian lihat di sini banyak sekali soal kayak gini. Ada thoughts. Ini verb 3. Verb 3 ini kita anggap sebagai apa? Adjektif, ya. Bukan verb asli loh ya. Adjektif pasif ini. Nah, kenapa? Karena diikuti oleh preposition by. Jadi jangan anggap itu verb. Nah, oke. Verbnya ada di Bravo ini. Ya, is. Cocok nggak? Subjeknya all, ya, of the students. Jadi tadi kalau ada all, most, some ini setelah subjek dan verbnya itu kecocokannya, verbnya jamak atau tunggal di sini bergantung pada benda setelah of. Ini kan setelah of apa ini? The students. Berarti ini jamak. Berarti all-nya adalah jamak. Maka kita ganti dengan are. Kalau all of my money is in my ini. Seperti ini, benar. Kenapa? Ini pakai verbnya pakai is. Kenapa? Karena all-nya ini menandakan kalau semua uangku, dan uang itu nggak bisa dihitung. Maksudnya ada satu uang, dua uang, nggak ada, gitu ya. Oke, itu maksudnya. Bisa ya? Lanjut ke ini. Ada verb cocok dengan, harus cocok maksudnya ya. Buat verbs itu agree after indefinite pronoun. Jadi nanti kalau subjeknya berupa someone, anyone, no one, everyone, somebody, anybody, nobody, everybody, something, anything, nothing, everything, itu dianggap tunggal. Nah, coba saya kasih clue jawabannya. Ada nothing. Yang mana? Charlie, benar. Ya. Jadi di sini harusnya pakai has. Kenapa? Karena jangan lihat props-nya. Props ini adalah bagian dari PP. Nah, ya kan? Props ini adalah bagian dari PP. Saya kecilkan dulu garisnya. Kebesaran, guys. Nah, loading. Loading. Ini loh. Nah ini baru ketemu. Oke. Ya, lanjut ya. Ini PP. PP itu kalau nggak ditanyakan, itu ya walaupun dia ditanyakan props gini ya, nggak mungkin dia jadi subjek. Kenapa? Karena props ini di belakang preposition. Jadi dia adalah prepositional phrase, bukan subjek. Oke. Apalagi di belakangnya ada PP lagi, from. Ya kan? Oke. Ada lagi PP di belakang. Jadi PP itu yang buat panjang. Ini ada conjunction that, ya. Dia punya verb di sini lagi. Nah, ini subjeknya di sini. Kalau kita hitung nanti verbnya ada dua. Ada has dan ada exists. Gitu loh. Conjunction ada satu. That. Pas kan? Seperti yang kita bahas tadi. Nomor 2. Bisa nggak? Ya. 2 apa ini? Oh iya, 2 alfa. Benar sekali. Ya. Jadi di sini karena subjeknya adalah nothing, maka ini. Jadi jawabannya adalah has. Nanti kalau ketemu dengan soal ini, wah harus bonus ya, benar. Lanjut, banyak lagi ya. Ini banyak sekali di sini ya. Ini kita batasi sampai berapa ya, admin? Sampai apa? Sampai los jam 11. Jam 11 ya. Nah, reading nanti ada soalnya ini, ada reading lagi ini ya. Maksudnya saya akan selesaikan seperti itu ya. Nah, bismillah, semoga cepat ya. Maksudnya aku khawatir kalian itu ngantuk gitu loh. Kalau aku sih oke-oke aja. Wes padahal ya enggak lah. Lanjut. Make verbs and nouns agree after determiner. Bacanya determiner loh ya, bukan determiner. Modifying yang memodifikasi atau menjelaskan countable singular, countable plural, and uncountable nouns. Jadi gini, saya tandai ya. Ini 1 dan 2, mereka berdua ini adalah si countable. Sementara yang 3
tiga ini, kotak ketiga, kolom ini, kolom ketiga, row ketiga, kolom ketiga ini adalah countable. Ya. Nah, jadi 1, 2 ini kalian harus lihat ini modifier ya. Jadi each every single one another that this itu adalah modifier yang harus diikuti oleh singular noun nanti, gitu ya. Nah, ketika nounnya itu singular jadi subjek, maka verbnya juga harus ikut singular atau tunggal. Gitu. Jadi contohnya ini a truthful question is. Nah, terus each person needs, each poetry is. Nah, gitu ya. Oke. Jadi each ini sebagai modifier, sedangkan poetry sebagai headnya. Ya. Kalau ketemu dengan many, number, few, fewer, fewest, two, both, several, various, this, those, other, maka diikuti plural nouns. Verbnya ngikut plural juga. Contohnya many people join the competition to celebrate Indonesia's Independence Day. Okay. Various methods are, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah kalau ketemu dengan modifier much, amount, little, less, least, maka diikuti uncountable noun dan verbnya ngikut singular. Contohnya much information, little money. Information ini nggak bisa dihitung loh ya. Coba ya saya tulis. Ini kan gini, saya kasih S, loh, tanda garis merah kan? Saya kasih S tanda garis merah itu tandanya nggak bisa dihitung. Gitu, salah maksudnya. Udah ya. Ya. Terus gimana caranya menghafal tahu kalau uncountable? Ya, cara paling enak itu ya hafalan. Tapi kalau kalian ingin logika gini, kasih 1, 2 saja. 1 air, 2 air ada? Nggak ada. Ya kan? 1 udara, 2 udara ada? Nggak ada. 1 cinta, 2 cinta? Nggak ada. 1 informasi, 2 informasi? Nggak ada. Terus apa ini? Wih, 1 cari langsung disikat ya. Oke, benar ya. Jawaban nomor 1 adalah cari karena subjeknya adalah everybody di sini. Ini harus pakai is ya. Ini masih ada hubungannya dengan tadi sebenarnya. Nomor ini sebenarnya pertanyaannya di atas sebenarnya tadi. Sisa di atas ini. Selanjutnya, ini regular sama irregular nouns ya, regular dan irregular nouns. Jadi benda plural apa namanya yang nggak beraturan kalau jamaknya. Ini jamak semua, bukan uncountable ya. Nah, kalian harus paham hafalan di sini, nggak ada cara yang lain ya. Man, mean, woman, women, child, children, tooth, teeth, food, feet, dan seterusnya. Kalian lihat sendiri ya. Yes. Kalian lihat sendiri. Yang banyak di itu adalah seperti lives, kehidupan, wolves, leaves ini banyak ya. Oke. Terus ada self jadi selves. Makanya kalau diriku sendiri myself pakai F. Tapi kalau diri mereka sendiri themselves pakai first. Oke, lanjut. Terus walaupun yang di atas pakai first tapi ada juga yang F yang ditambahi S saja. Contohnya believe, believes, kepercayaan ya. Cliff, cliffs, shift, shifts, roof, roofs. Nah, yang banyak ini, yang selanjutnya ini, bentuk tunggal dan jamaknya sama. Pokoknya dalam soal TOEFL itu pasti banyak tentang ikan-ikanan seperti ini ya, macam-macam ikan seperti ini nih. Ada mean, series, dan spesies. Ini penting sekali kalian harus hafal ya. Kenapa? Ini akhirannya sama-sama S. Tapi bisa tunggal bisa jamak. Contohnya a means, berarti sejenis. Artinya jenis. Atau jamak to means, sama saja. Gitu ya. Lalu ada singular is menjadi jamaknya S. Analysis, analysis. Ini ada dalam soal ya, banyak. Diagnosis, diagnosis. Ini hypothesis, hypothesis, dan seterusnya. Lihat sendiri. Yang akhirannya A menjadi jamak. Contohnya datum, data, phenomenon, fenomena, bacterium, bacteria. Ayo, langsung. Nomor 1 jawabannya apa? 1 delta. Delta. Oh, delta 2, guys. Waduh, aku kaget ini. Charlie ini, harusnya Charlie mana tadi? Ini, guys. Lu hilang. Lu kebesaran pensilnya. Terus ini Charlie aja lah. Nah, saya tulis C ini ya. Nah, ini benar jawabannya Charlie. Harusnya apa? Harusnya R. Kenapa? Karena yang kita lihat adalah
subjeknya, cari. Subjeknya adalah di feed-nya. Ini subjeknya di sini, terus verbnya baru di sini ini. Ya, dah. Kata kunci ada di feed ini. Oke. Nomor 2, apa? Ya. Sedikit sembunyi jawabannya. Ketemu? Saya kasih kata kunci. Sedikit. Ya iya, itu dekatnya kok. Nah, itu dia ya. Jawabannya delta. Sulit sampai sini. Jadi, kenapa? Karena children kan sama ya. Nah, makanya harusnya diganti dengan child. Gitu ya. Oke. Jadi nggak harus subject verb ya, tapi kayak gini. Phrase ini kita harus pahami phrase. Oke, lanjut. Nah, ini tentang object of preposition atau namanya prepositional phrase. Seperti yang saya katakan tadi, sudah ya tadi. Jadi, subjek nggak boleh berupa preposition. Gampang, langsung aja kita cari verbnya. Preparation in connection with general atmospheric conditions, a marked effect of long-term climate. Nggak ada verb, kita cari verb berarti. Oke, verbnya ada have, has, are, was. Kita cari subjek supaya bisa menentukan apa jawabannya. Subjeknya mana? Jawabannya mana? Ketemu? Ya, bravo. Yes, bravo, benar. Jawabannya adalah bravo. Menggunakan yes. Kenapa? Subjeknya adalah ini. Bukan sampingnya. Sampingnya ini cuma apa ini? Lihat, ada 2 PP. Satunya ini dan satunya lagi di sampingnya, ya kan? Jadi kalau kita tandai, ini PP, ini juga PP, ya kan? Kenapa nggak was? Misalnya ya, kenapa nggak was? Karena ini adalah menceritakan tentang apa? Tentang fakta. Kalau fakta nggak mungkin menggunakan was. Kalau was itu biasanya ditandai dengan time signal, past time signal. Nah, ini biasanya kalau masa lampau atau nama orang biasanya. Nama orang masa lampau ya. Nama orang masa lampau. Oke. Nomor 2 gimana? Delta. Verbnya yang kita cari ya. Karena verbnya nggak ada ya. Oke. Kita lihat subjeknya. Iya, benar. Jawabannya adalah delta. Delta. Kenapa? Karena subjeknya adalah ini, hit. Ini subjeknya. Sementara regents itu menipu. Dia bukan subjek karena dia di belakang in. Benar kan? Nah, ini bukan subjek. Jadi ini adalah PP. Lagi-lagi. Makanya rukun TOEFL yang kelima, kalian harus paham prepositional phrase. Gitu guys. Ya. Lanjut lagi. Ini bukan verb ya. Pil ini bukan verb. Ini adalah to infinitive yang sebenarnya sama dengan to infinitive di sini dan paralelnya adalah n di sini. Maksudnya kejelasan paralel mereka berdua. Ya. Lanjut. A positif. Wah. Ya. A positif ini hampir sama dengan itu tadi ya. Hampir sama dengan ini prepositional phrase. Jadi ini sebenarnya apa? Yang saya katakan tadi long subject. Gitu lah. Ini long subject ini sampai sini. Ya. Oke. Lanjut, ini juga sama, long subject. Gitu. Nah, A positif ini juga bisa berbentuk long subject nanti. Ya, A positif ini apa? Additional information. Jadi informasi tambahan, ya. Ini apa? Phrase which comes before or after another noun and has the same meaning. It is normally written either in front or in the middle of a sentence. Bisa juga di belakang sih, in the back of the sentence juga bisa. Nah, kita cari verb seperti biasa. Pokoknya cari verb. Nggak ada kan? Nggak ada kan? Yang ada apa ini? PP. Ada lagi PP. Ini PP, ini PP. Ya kan? Jadi verbnya nggak ada. Nah, A positif itu ditandai dengan adanya koma, 2 koma. Jadi ini sampai ke sini adalah positifnya. Jadi subjeknya ada di sini, verbnya yang kita cari di sini. Ini verbnya. Nah, kita cari verbnya yang mana kira-kira? Alfa, yakin. Bravo, delta, ada jawabannya 3 ini ya. Ya, jawabannya ya kalau berdiri
stand. Kalau verb 2-nya masa jadi stand-in, harusnya jadi stood. Nah, ini jawabannya Charlie, stood. Ya, oke, benar jawabannya. Loh, nggak ada yang jawab Charlie. Jawabannya Charlie ya. Ini hafalannya ya, stand, stood, stood, bukan stand-in. Ya. Oke, lanjut. Ayo, ini nomor 2. Ini ada 2 koma. Jadi A positif ini ditandai dengan adanya 2 koma ini. Nah, ini A positif. Kita tahu ini adalah APP. Saya singkat A positif ya, APP. Verbnya ada di sini, subjeknya ada di depan. Berarti yang kita cari apa? A positif. Verbnya cuma 1. Berarti jangan cari verb lagi. Coba, yang ada verbnya salahkan. Bravo, salah. Charlie, salah. Karena dia punya verb nanti double gitu loh. Delta juga salah. Jawabannya ya benar. Jawabannya alfa, yaitu ini. Oke, itu dia. Saya kasih tanda lagi nih. Kalau mungkin kalian nggak begitu paham dengan ini, saya kasih contoh. Ini Ronaldo, ini pemain favorit saya ini. Ronaldo, Cristiano Ronaldo, the best football player, saya tambah in the world, is from muka-muka lolos Piala Dunia, playoff ini. Nah, ini kalian lihat ini A positifnya gitu lah ya. Ini A positifnya. Subjeknya ada di sini, verbnya ada di sini, ini namanya APP-nya. Nah, ini namanya long subject sebenarnya sampai sini ini. Sama dengan prepositional phrase tadi ya. Ini long subject. Oke, itu dia. Yap. Kalau sudah ini, kita lanjutkan lagi. Wah, ini saya kasih itu ya, saya kasih secara umum gambarannya ya. Tadi kan cuma 1 kalimat, sekarang ada 2 atau lebih. Maksudnya multiple clauses. Ini hubungannya dengan paralel juga. Jadi yang sama kayak paralel tadi ya, langsung aja. Jadi di sini yang kalian perlu pahami ada 2, coordinate conjunction dan correlative conjunction ya. Ada coordinate conjunction dan ada correlative conjunction. Nah, coordinate conjunction itu apa? Ini fun boys yang kalian hafalan kan fun boys gitu aja ya. Nah, contohnya music and mathematics are pleasing subject. Kalau 3 berarti music, mathematics and physics are pleasing subject. Atau he is poor but honest, dia miskin tapi jujur. Nah, di sini kalian lihat kalau ada soal pantengin ini apa? Conjunction paralel. Nah, kata kuncinya nggak di garis bawah, yaitu heroes adjektif, blind adjektif. Jadi jawab delta. Ini verb. Dia nggak paralel dengan tiga-tiganya ini. Dengan keduanya ini. Harus paralel kan ketiganya. Kita ganti dengan adjektif, yaitu div. Nah, jadi jawabannya adalah delta. Begitu. Ini paralel. Gitu ya. Oke. Terus nomor 2. Coba kalian bisa yang mana? Conjunction-nya paralel ya dulu. Setelah tahu paralel, nanti depan dan belakang harus samakan. Ya, depan dan belakang harus samakan. Nah, tulis adjektif benar. Oke. Benar jawabannya. Jawabannya delta. Ya, delta jawabannya. Jadi ini ada conjunction paralel. Ada kata kunci carbon dioxide. Ini adalah noun phrase. Terus water ini juga noun. Dan lightly ini apa? Lightly. Bisa dengan ringan adverb, bisa ya, tapi ini salah ya, nggak paralel. Kita ganti jadi noun, light. Enak kan? Yo. Ada juga yang saya katakan tadi adalah compound sentence ya. Compound sentence itu ditandai dengan adanya koma di tengah seperti ini. Kita cari verb ada 2, ada can be dan cannot be. Ada 2 ini kan. Nah, verbnya ada 2. Verb. Berarti yang kita cari ya apa? Conjunction. Sama subjeknya cannot belum ada. Jadi kalau kita ingin valid ya, maksudnya lebih mantap lagi, subjek punya verb ini. Verb ini belum punya subjek. Jadi yang ditanyakan adalah conjunction plus subjeknya. Ya, jawabannya delta.
Oh, jawaban tadi. Ya wes, ya memang kita jawabannya. Jawaban tadi dibuat sekarang ya, ini bener ya. Mirip ketikan. Ya ya. Jawabannya adalah delta menggunakan but brandy. Kenapa enggak Charlie? Karena Charlie nanti dua kalimat kan bertentangan. Kalau because kan enggak. Gitu. Kalau Bravo, salahnya di mana? Salah. Kenapa? Karena nggak punya subjek. Kalau Alpha, salah karena nggak punya conjunction. Nah, gitu ya. Oke. Ya, saya singkat aja ya, langsung gas. Soalnya ada banyak guys. Nah, ini langsung. Ini korelatif. Kalau ketemu dengan soal ini, kalian harus benar. Either or, neither nor, both and, not only, but also. Ini adalah, apa namanya, conjunction berpasangan ya. Jadi, contoh, either you will confess or I will complain. Ini menghubungkan antar kalimat. Ya, di tengahnya ada koma. Ya, kalau yang nomor 2, he fed not only chemistry but also physics. Ini menghubungkan antar objek. Benar kan? Maksudnya benda dengan benda. Kalau both Lia and Winda are in love with me. Ini antar subjek. Gitu. Nah, langsung. Nomor 1 jawabannya apa? A. Ayo, alpha. Benar ya? Harusnya apa? Neither. Bacanya neither atau neither ya. Bukan neither, tapi neither atau neither. Biar itu pronunciasinya keren. Oke, neither nor. Terus nomor 2 apa? Ketemu? Sedikit sembunyi jawabannya ya memang. Ayo. Kalau kalian bingung, cover. Neither-nya. Cari neither-nya dulu. Neither pasangannya apa di sini? Nor kan? Oke. Nah, yang kalian cari, cocokkan dulu antara neither itu apa dengan nor di belakangnya juga apa. Pas nggak? Kalau nggak pas, berarti itu jawabannya. Neither descended. Ini adalah verb 3 atau adjektif. Setelah nor, noun. Berarti jawabannya Charlie. Harusnya apa? Related. Nah, itu caranya. Neither descended nor related. Cuma mata kalian dihalangi oleh from. Benar gak? Gitu. Jadi ini kata kuncinya. Caranya ya. Neither nor. Lihat di belakangnya. Lanjut ya. Wow, adjective clause. Ini saya kenalin aja conjunction-conjunctionnya seperti ini ya. Conjunction-conjunctionnya seperti ini. Lanjut. Ya, ini ya, luas banget sebenarnya, luas banget. Kalau kita pelajari sampai 2 minggu. Ya, 1 minggu bisa sih. Yang penting bukan 1 jam. Langsung aja kita sikat ya. Soalnya gini. Kita aplikasi soalnya aja ya. Langsung. Lihat. Cari verb. Ada nggak? Jangan sampai ketipu dengan verb ing. Ini adalah adjektif. Tapi adjektifnya menggunakan verb ing. Kita anggap sebagai adjektif aktif. Nah, saya punya sebutan sendiri ya. Adjektif aktif, adjektif pasif. Kenapa? Karena kan ada. Kalau membosankan itu boring. Ya kan aktif kan? Kalau bosan itu buat pasif kan? Oke. Jadi maksudnya supaya tahu gitu ya. Dan originating kenapa kok diikuti preposition bukannya pasif? Ini berarti termasuk apa? Intransitive verb. Nah, banyak sekali kata-kata transitive verb, intransitive verb, linking verb itu penting. Nanti kalau kalian ingin belajar lebih jauh, oke, kalian bisa langsung aja. Nanti ada grup Telegram, kalian bisa tanya-tanya banyak banget di situ. Tapi nanti bisa di sini juga tanya. Gak apa. Apa ini? Verbnya belum ada kan? Jadi yang kita cari adalah verbnya. Tapi subjeknya juga enggak ada. Ya benar, jawabannya bravo. Benar, bravo. Ya, ini dia. Oke. Kenapa alfa salah? Karena alfa ada conjunction. Enggak ada verb lagi. Kenapa jadi salah? Karena memang ada conjunction sama verb, tapi kurang 1. Lebih tepatnya verbnya main clause yang enggak ada. Kita salah karena enggak punya verb. Lanjut. Ini. Ayo, agak panjang soalnya. Jangan takut. Ini hanya ada PP, 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 ya, PP-nya banyak sekali. Ini kita buang aja ini. Ya, nah cari verbnya, nggak ada kan? Nggak ada. Subjeknya ini. Sementara living ini adjektif ya, kita anggap sebagai adjektif. Jawabannya apa? Alfa. Benar sekali. Kita cari verbnya saja. Mantap kan? Selanjut. Ketemu dengan A positif lagi. Lihat di sini, tes.
Ingat, completed ini kita anggap adjektif, lebih tepatnya pasif. Nah, karena ada preposition di belakangnya. Yes. Yang kita cari verbnya. Jawabannya benar sekali. Delta. Oh, patah sekali kalian ya. Mantap. Kalian takut? Langsung kita akan ke aplikasi soal ya. Sebentar, saya cicil dulu. Ini jam segini nih ya. Oke. Ini adalah adverbial clause. Kalian melihat conjunction yang sering dipakai dalam adverbial clause adalah while, when, ya, because, ada although, itu yang sering ya. Oke, langsung kita aplikasi soal sini. Oke. Ini. Cari verbnya. Caranya. Saya bantu set verb. Ada conjunction until. Kalian coba jawab ya. Ini verb, ini subject. Terus ini conjunction. Terus verbnya satu, conjunction satu. Ganti device. Iya, silakan. Verbnya satu, conjunction satu. Berarti butuh satu verb lagi, alias verbnya subclause. Sama subjeknya belum ada. Jadi kita cari subjeknya. Mana jawabannya? Yang ada subjek dan verbnya. Jangan cari yang lain. Ketemu jawabannya? Oke. Masih Charlie? Ya, benar jawabannya Charlie. Ya, jawabannya Charlie. Karena apa? Karena ada subjek dan verbnya. They win. Objeknya ada ya nggak apa-apa. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Nah, ini salah kenapa? Ya, karena dia bukan ini. Walaupun ini adalah review sebenarnya. Nanti kita akan bahas ya kapan-kapan. Sebenarnya ada sih. Tapi ini salah. Harusnya ada their ini. Yang ini bukan adjektif loh ya. Tapi sama dengan children. Anak-anak maksudnya. Oke. Nomor 2. This. Ini verb. Ini has. Dua verb. Oke, berarti yang ditanyakan conjunction. Bravo, benar sekali. Jawabannya bravo. Yuk, gampang banget. Lanjut. Non clause kita skip aja. Sebenarnya bisa sih. Coba satu contoh aja lah ini. Satu contoh. Non clause. Ya. Yang penting kita sekarang mempelajari conjunction-nya aja. Verbnya ada satu. Clause ini verb loh ya. Bukan verb 3, bukan pasif, bukan. Kenapa? Karena dia punya objek. Jadi ini verb 2 ini. Ya. Jadi verbnya ada 2. Was dan was. Berarti butuh apa? Butuh conjunction di sini. Ya conjunctionnya ada 2. Kalau enggak alpha pasti delta. Bravo, storage silang, Charlie silang. Siapanya yang mana ini kira-kira? Ya kan? Alpha. Benar jawabannya alpha. Yang saya bilang tadi apa? That. Jadi that he was late itu subjeknya. Bahwa dia telat. Dia punya verb cause menyebabkan banyak masalah. Kalau zamannya delta kenapa salah? Nggak punya subjek. Karena because ini bukan subjek. Gitu ya. Jadi delta salah. Kenapa? Karena nggak punya subjek. Posisinya. Oke. Ini. Sebenarnya aku punya banyak nih. Lihat. Lah. Ini loh. Aku pengen latihan sudah. Ini banyak sekali loh. Udah saya siapkan semua ini sebenarnya. Nah, tapi waktunya kurang memungkinkan guys ya. Tapi secara umum sudah saya kasihkan semuanya tadi. Maksudnya secara umum anggap aja berapa guys? 70%-an lah. Ya. Nah, sekarang kita ke reading ya. Karena belum reading loh ya. Reading.